Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini Warisan Berkah, kita semuanya masih diberi nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Nah, kita mensyukurinya tidak hanya lewat kata-kata yang mudah kita ucapkan, tapi kita berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah guys, ini akan melakukan penimbangan guys. Ini tadi sudah kita panen dan diobrok, dan sekarang ini sudah berada di TPH. Nah, gimana hasilnya, apakah masih stabil seperti minggu kemarin? Karena rata-rata di bulan ini itu hasil sawit di daerah perkebunan daerah ekstrem irigasi Tamlumrangin Jambi itu kebanyakan itu rata-rata merosot. Nah, gimana di Warisan Berkah ini dengan pemupukan seadanya dari limbah-limbah buangan yang hasil dari mulung limbah dapur, tentunya dengan modal yang seadanya. Apakah hasil panen di bulan Ramadan ini masih pemecah rekor di Swakarsa Mandiri ini? Nah, penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go. Nah, oke guys, kita pantau dulu hasil panennya sebelum puasa Ramadan. Hari ini yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit itu ada 3 orang, yaitu termasuk Warisan Berkah, kemudian orang tuanya Bapak Kadus dan Mas Mudi. Sebelum dilakukan pemanenan di ladang Warisan Berkah ini, karena posisinya ladangnya itu sepanjang kurang lebih 200 meter, itu sering terjadi banjir karena cuaca ekstrim, hujan semalaman. Nah, itu kita lihat jembatan yang dari bantuan pemerintahan desa Bung Antoi melalui dana ketahanan pangan ini sudah dites dulu dengan banjir ini. Nah, ini meluap sampai ke jalanan. Nah, ini. Nah, yang inilah yang nanti perlu kita timbun tanah banyak ini, karena ini sudah ada gambaran mengenai ketinggian air. Bahkan ini nanti kalau yang besar itu melebihi ini. Untuk itu penimbunan ini nantinya lebih tinggi sama yang di ujung itu, darat yang ujung itu. Nah, inilah dampaknya dari musim ekstrim. Semalaman hujan itu sudah terjadi banjir di perkebunan sawit, seperti di Warisan Berkah ini. Nah, oke guys, sebelum kita lihat pantauannya mengenai hasil panen sawit di TPH, terlebih dahulu kita bersantai dulu guys. Ini kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askini dolimin bidolimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nah, oke guys, langsung aja kita pantau mengenai hasil panen di TPH Swakarsa Mandiri ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dan ini yang sedang dilakukan penimbangan, ini sawitnya Bapak Mudi dengan luas lahannya itu 2 hektar atau 1 kapling, dengan posisi lahannya itu lahan semi gambut. Mengenai pemupukannya di lahannya Bapak Mudi ini itu juga seperti di Warisan Berkah ini, yang dari organik itu dari kohe, kotoran hewan itu yang paling terbanyak, dan lainnya itu sekitar mungkin 30% itu pupuk kimia. Alhamdulillah, ini panennya di Bapak Mudi ini sebelum puasa itu hari ini dapat 1 ton 70.
dengan rotasi panennya itu 10 hari sekali. Dan rata-rata hasil panen per bulan per hektar itu di sini di Bapak Mudini berkisaran kurang lebih itu 1,5 ton per bulan per hektar. Padahal di tahun dulu itu per bulan per hektar bisa mencapai 2 ton. Dan berapapun rezeki tetap harus kita syukuri. Karena ini juga yang terbanyak itu pengaruh dari cuaca ekstrim. Nah oke, kita lihat, kita bandingkan ini. Sifatnya perbandingan ini tidak untuk membanggakan diri atau pamer, tapi ini untuk memotivasi bagi teman-teman yang terkendala pupuk, khususnya ini petani kecil seperti Warisan Berkah yang 90% itu memakai pupuk organik buatan sendiri. Dan ini kita lihat saat penimbangan di orang tuanya Bapak Kadus, dan posisi lahannya itu 1 kapling atau 2 hektar dengan posisi lahannya itu darat. Nah gimana hasilnya mengenai pemupukannya? Ini pupuknya pupuk NPK kimia. Dan mengenai rotasi panen itu 15 hari sekali seperti di Warisan Berkah. Itulah 30. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan di tempatnya orang tuanya Bapak Kadus dapat 17,30, 1 ton 7 kintal 30 kilo. Dan minggu kemarin itu hampir 17 juga, berarti ada kenaikan sedikit di minggu ini. Dan pemecah rekor di Swakarsa ini di perkapling itu masih dipegang orang tuanya Bapak Kadus. Ini Mas Gomblo piro? 15. Di Mogol? 1 ton. Nah, berarti pemecah rekornya itu di orang tuanya Bapak Kadus di minggu ini. Dalam hasil rata-rata per kapling. Dan kalau kita lihat rata-rata per hektar perpanenan itu alhamdulillah masih dipegang panen sawitnya Warisan Berkah, karena masih dapat rata-rata per hektar itu dapat 1 ton. Sedangkan di petani Swakarsa Mandiri ini rata-rata per panen itu hanya bisa mencapai antara 5 kintal sampai 7 kintal per hektar. Dengan pemupukannya itu rata-rata memakai pupuk kimia. Tentunya dengan modal besar. Alhamdulillahirobbilalamin, di Warisan Berkah ini dengan memakai pupuk organik gawenan dewek ini dengan modal seadanya itu masih pemecah rekor dalam per hektar per panen masih bisa mencapai kurang lebih 1 ton. Berarti nah, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini di Warisan Berkah sudah selesai penimbangannya, dapat 945 kilo, 9 kintal 45 kilo. Dan totalnya dengan brondolannya itu berkisaran 1 ton lebih ini di panen Warisan Berkah ini di waktu sebelum puasa. Mengenai luas lahan di Warisan Berkah ini, titik tanamnya, pokok tanamannya sekitar 180 pokok tanam. Posisi lahannya itu darat, tapi sering terjadi banjir karena sepanjang 200 meter dikelilingi anakan sungai Rete. Dan mengenai pemupukannya ini kurang lebih sekitar ada 28 tahun itu kita Warisan Berkah memakai pupuk organik dari limbah-limbah yang kita fermentasi sendiri. Karena Warisan Berkah itu memegang prinsip ekonomi, yaitu menekan biaya pemupukan serendah mungkin dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang sebanyak-banyaknya. Tentunya walaupun bahan pemupukannya itu bahan kaleng-kaleng dari limbah-limbah, itu tetap kita memperhatikan
kandungan unsur haranya agar terpenuhi dari unsur nitrogennya, kaliumnya, fosfornya, dan magnesium. Moto warisan berkah dalam berkebun sawit: cerdas, cermat, kreatif, tentunya ramah lingkungan. Nah, oke, kita lanjut pantauannya lagi, masih di TPH Swakarsa Mandiri. Ini masih di jalur warisan berkah. Dan yang kelihatan di ujung itu guys, itu makam Dusun Tunas Lestari guys. Ini makam umum yang langsung berbatasan dengan ladangnya warisan berkah. Dan ini punyaan Pak Mujiono. Hari ini juga panen, yang menjelang 2 hari insya Allah guys itu akan dimulai puasa Ramadan. Dan ini sebenarnya pusingannya besok, tapi karena hari besok Jumat, nah terpaksa ini 9 hari. Ini pusingannya 9 hari di tempat Pak Mujiono. Mengenai pemupukannya itu pemupukan kimia, KCL, urea juga. Memakai pupuk tunggal per 3 bulan sekali. Luas lahannya di Pak Mujiono ini 1 kapling atau 2 hektar dengan posisi lahan itu darat. Juga dikelilingi oleh sungai-sungai anakan. Nah, dengan luas lahan 1 kapling dengan pemupukan kimia pupuk tunggal. Nah, bagaimana hasilnya di kaplingannya Bapak Mujiono ini? Bisa untuk poin piro iki mau? 8. Wah, ini hampir 1 ton lah guys ini. 1 ton kurang dikit kalau nggak pas. Ini pusingannya 9 hari guys ini. Termasuk lumayan pusingannya karena 9 hari. Per bulan sih metu 3 ton rata-rata. Sekitar per bulan per kapling ini 2 hektar guys, ini daerah warisan ini per kapling 2 hektar. Itu per bulan di tempat Pak Mujiono ini masih tembus kurang lebih 3 ton per bulan. Dengan pemupukan kimia, pupuk organik pernah? Apa sampan? Sampah. Ya sampah-sampah pokok pabrik, tangkos. Tangkos juga pernah ini guys ini, tapi wis juga berapa tahun ya. Berapa tahun guys itu. Tapi alhamdulillah di tahun-tahun ini guys itu karena musim ekstrim itu hasil panen sawit itu rata-rata merosot dibanding tahun-tahun yang setahun 2 tahun kemarin itu masih lumayan. Dan di tahun ini itu mengalami sering terek karena faktor cuaca yang menentukan. Wah, ternyata masih tembus 1 ton lebih guys itu. Tadi perkiraannya 1 ton kurang dikit, tapi ternyata lebih 1 ton lebih. 1 ton 25. Ini tempat kaplingannya Pak Mujiono. Mendekati kita menjelang awal bulan Ramadan guys ini panennya, tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita dalam menghadapi bulan Ramadan nanti diberi keselamatan, kesehatan agar nanti bisa menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Nah, oke guys, saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kata-kata dan penayangan ini banyak salah, saya selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi nanti masih di seputaran Wajah Desa Ekstramigasi Tamudu Merangin Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.